Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi kita semuanya, dan biarkanlah salam Tuhan itu senantiasa tinggal dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, dan pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima. Saya hanya menyorot satu karena ada satu kata yang saya mau sorot di situ. Demikian bunyi firman Allah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi, puji nama Tuhan. Kita berdoa dulu sejenak. Urapi kami semuanya, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini betul-betul kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Karena firman-Mu ini Tuhan, sungguh tanpa kuat-Mu ini kami tidak akan mungkin dapat melakukan apapun. Terpujilah Engkau, karena kuat-Mu, karena kekuatan-Mu Kau berikan bagi kami. Kami bisa melaksanakan apapun dan bahkan menikmati kuat-Mu, kekuatan-Mu yang sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami dan berfirmanlah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Allah, berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Jadi, kalau kita berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mengalami transformasi, mengalami kemenangan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Mengapa banyak orang tidak menikmati kuatnya Tuhan atau kekuatannya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Mengapa banyak orang tidak mengalami perubahan setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sementara firman Allah katakan, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, yang lama, yang baru sudah datang. Jadi kalau dalam Kristus itu ada proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kita menikmati kuasanya Tuhan untuk kita bisa melewati masa selama kita hidup di kolong langit ini. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya mengambil dalam Hakim-Hakim 16. Sebenarnya ini sebuah kisah yang sangat panjang, tetapi karena saya hanya menyorot soal kekuatan Tuhan, kuatnya Tuhan, jadi berjalanlah. Nanti setelah kita mengerti apa arti kuatnya Tuhan itu, saya berharap kita tidak akan pernah melupakan hidup kita, bahwa kita memerlukan kuatnya Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Pertama, dari pembacaan yang kita baca tadi, kita jelas bahwa ada sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh si Simpson ini. Simpson orangnya berjalan bersama dengan Tuhan, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang dalam perjalanan manusia kadangkala ada jatuh bangunnya, sama seperti Simpson. Dan kita tahu dalam kisah tadi yang kita baca, orang raja-raja kota Filistin, ada 5 itu, yang ingin mengetahui kekuatan yang sangat dahsyat, karena kekuatannya itu dia telah membunuh 1.030 orang. Ya, ketika 30 orang datang memecahkan teka-tekinya, lalu karena menggarap, istilahnya dalam arti
mempertanyakan apakah yang dimaksud teka-teki daripada Simpson itu, dan pada akhirnya wanita yang di Timna itu mencoba merayu suaminya untuk memberitahu, ya, dan pada akhirnya diberitahu dan kemudian dia harus membayar. Kemudian dia bunuh 30 orang. Lalu ketika dia ditangkap oleh orangnya sendiri, lalu diserahkan kepada Filistin. Lalu kemudian di tengah perjalanan yang sangat panjang itu dilakukan Allah membebaskan dia, roh Allah berada bersama dengan dia. Lalu kemudian dengan dengan sebuah tulang dalam, saya akan bacakan saja, ya. Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Wah, ya, jadi orang Filistin sangat takut kepada Simpson. Mereka mengerti akan kekuatannya. Nah, tetapi dasar Simpson ini tidak belajar dari kesalahan yang pertama, ya. Delilah, orang lembah Sorek itu, mencoba untuk kembali. Di pikirannya akan ada 5.500 keping perak akan dia dapat. Tidak peduli mau suamiku mati, itu bukan urusanku. Yang penting aku dapat harta. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana orang-orang karena harta membunuh orang tua, anak, adik, ya membunuh, ngeri lah, ya. Sementara Tuhan sebenarnya memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, kekuatan yang tidak bisa kita abaikan, bahwa itu adalah dari Tuhan. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, itu karena Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita kerjakan ini itu karena kekuatan kita. Bukan, itu karena kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Nah, Tuhan pernah menghukum Simpson yang luar biasa dahsyatnya, bukan karena dipotong rambutnya, bukan, walaupun itu ada faktor itu. Tetapi karena dia tidak taat. Karena dia tidak taat kepada Tuhan, dan dia menceritakan apa yang tidak seharusnya diceritakan, dan pada akhirnya roh Allah meninggalkan dia. Tetapi ketika dia dipermalukan, matanya dicungkil, dijadikan pelawak, dijadikan pekerja keras, lalu kemudian dia minta sekali lagi, sekali saja Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan orang yang dibunuhnya jauh lebih besar ketika dia meninggal dunia. Karena apa? Kalau Anda baca kisah hakim-hakim ini, kisah Simpson ini, maka Anda akan menemukan di soto istana saja, di soto tempat pertunjukan itu, ada 3.000 orang. Anda bisa lihat bagaimana di pelataran bawah. Saya tidak tahu banyaknya sebagaimana, tapi akan jauh lebih besar yang ada di pelataran bawah daripada yang di pelataran atas. Dan Alkitab mengatakan sekalipun jumlahnya tidak disebut, tetapi benarlah Alkitab katakan bahwa yang dibunuhnya jauh lebih banyak dari ketika dia sudah meninggal. Karena saya sudah katakan tadi, 1030 orang saja yang dibunuh selama hidupnya dalam pelayanan 20 tahun. Ya. Itu yang pertama. Jadi kekuatan yang mengalir dalam diri Simpson yang diberikan oleh Tuhan, yang kita juga perlukan dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, saya akan buka kitab dalam Ulangan. Ya, Ulangan 8 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 saja. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan
dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah berkata begini kepada Israel, aku akan berkati kamu, tapi kalau kamu kuberkati, jangan bilang itu karena kekuatanku, karena kekuasaanku. Tidak, makanya Tuhan jelaskan, kuatnya Tuhan yang memampukan mereka untuk memperolehnya itu. Jadi ketika kita berada dalam perjalanan kehidupan ini mencari nafkah, memenuhi nafkah hidup kita, ingatlah ada kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga ketika kita menikmati segala anugerah kekuatan Tuhan dalam mencapai segala apa yang kita impikan, tetapi jangan kita pernah sombong. Karena ada banyak kali karena kebanyakan harta mereka menjadi sombong, lupa daratan, ingat lautan. Ya. Mereka lupa bahwa yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan dalam menggapai segala apa yang dia impikan. Bayangkan kalau Tuhan katakan, Simon berhentilah saat ini, maka saya akan berhenti. Tapi Tuhan belum berkata seperti itu. Kalau dikatakan berhentilah hai keturunan Adam, maka tidak ada seorang pun yang dapat melawannya, terkecuali itu siapa itu? Hizkia. Divonis mati oleh Tuhan, tetapi dia dengan cerita yang sangat memilukan sampai menggerakkan hati Allah, sampai akhirnya Tuhan memperpanjang dia usia 12 tahun. Itu terkecuali, exception. Ya. Jadi dalam Alkitab katakan dengan jelas kita bahwa kuatnya Tuhan kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kita berjalan, perlu kekuatan Tuhan, perlu energi Tuhan. Anda bisa bayangkan, energi Tuhan mengalir dalam kehidupan Musa, 120 tahun usianya, tapi tetap kuat ya. Luar biasa. Makanya setiap pagi saya berkata, ketika saya tiba berdoa kepada orang-orang tua yang sudah sepuh, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, saya akan terus berkata dan berdoa supaya orang-orang tua sepuh kami ini terus diberkati Tuhan, kekuatan kuatnya Tuhan yang sangat luar biasa, energi Tuhan yang Tuhan berikan sama seperti Engkau berikan kepada siapa ini, si Hana, kepada Simeon, kepada Yosua, dan kepada Musa. Yang saya tekankan adalah kepada Musa, 120 tahun usianya, tapi kekuatannya tetap sama. Kalau saya ingat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, wah itu luar biasa. Mereka tetap kuat, tetap sehat. Karena apa? Ada energi ilahi, ada kuatnya Tuhan mengalir dalam kehidupan perjalanan. Dan ketika mereka mau memiliki harta yang dikatakan oleh Tuhan itu, dan Tuhan terlibat di dalamnya. Dan itu sebabnya tidak satu pun yang bisa kita sombongkan ketika kita memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak anugerahkan kepadamu kekuatan, maka mustahil engkau menerimanya. Itu sebabnya sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Dia sebagai orang percaya yang betul-betul merendahkan hati dan menggunakan harta itu bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jangan menggunakan harta itu untuk hal yang tidak baik, untuk menggunakan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Minuman keras, rokok hantu. Anda mungkin tidak tahu itu apa rokok hantu. Itu ganja. Kalau di Sumatera itu rokok hantu terkenal, ya, Sumatera Utara khususnya. Rokok atau Aceh lagi. Itu atau kepulauan pegunungan Bukit Barisan, atau di situ gudangnya itu, ya. Rokok hantu ini selalu ada dari sampai kemana-mana, ya. Dan kalau orang sudah kena rokok hantu itu bahaya. Jadi di Sumatera itu disebut rokok hantu, ya. Dan juga narkoba dan macam-macam yang membuat orang kadangkala karena uang yang dia miliki itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Sementara kuatnya Tuhan diberikan bagi kita, dan kita diberikan sebenarnya untuk menikmati, supaya apa? Kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita berjalan dalam kuatnya Tuhan, berjalan dengan kekuatan,
dalam hidup ini tidak ada kamus untuk menyakiti hati Tuhan. Tidak ada kamus untuk melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kita akan senantiasa mencoba untuk melakukannya. Dan kalau Anda baca di dalam ayat ini dan ayat yang ke-6 dari pasal ini, maka Anda akan menemukan ketika Tuhan mau memberikan segala sesuatu, sebenarnya Alkitab katakan agar engkau insaf, sadar, dan engkau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, alias singkat katanya obey, taat terhadap apa yang dikatakan firman Allah. Maka ketika kita sebenarnya mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita akan jauh dari apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, yaitu kesombongan. Dan jauhkan dari kita ketika Tuhan memberkati kita hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jangan sentuh rokok hantu, tapi biarkan Tuhan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu berapa Tuhan anugerahkan usia dalam hidup kita, tapi yakin dan percayalah Allah telah memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup ini dengan kekuatannya, dalam mencari harta dengan kekuatannya juga, sehingga kita tetap memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita mencari harta dengan kekuatan Tuhan, artinya bahwa Tuhan ada di situ. Dan kalau ada di situ, berarti nggak akan ada korup di situ, nggak ada manipulasi di situ, tidak ada penipuan di situ, tidak ada deception di situ, tidak ada greedy di situ, tidak ada keserakahan, tidak ada. Yang ada compassion, belas kasihan, elios, ya, belas kasihan daripada Tuhan yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan anugerahkan sesuatu yang membuat kita lebih nikmat, bahkan kalau Anda baca pasal 8 itu, Anda akan melihat bagaimana rencana Allah dalam kehidupan orang Israel, menikmati dengan segala hal dengan berlimpah-limpah pada zaman itu. Jadi jangan samakan dengan zaman sekarang, tapi pada zaman itu Tuhan membuat mereka tidak perlu berhemat, ya, karena Tuhan memberkati secara luar biasa. Tapi dasar orang Israel bebal kebal tebal, keras hati, tegar tengkuk, dan lain sebagainya, lengkap sudah. Ya, bayangkan mereka dibawa keluar oleh Tuhan, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, justru untuk menyakiti hati Tuhan. Mereka dibebaskan dari perbudakan, tetapi mereka tidak menerimanya dengan sukacita, tapi justru sungut-sungut sampai Tuhan akhirnya memvonis mereka yang keluar dari Mesir, yang usia 20 tahun ke atas, mati di padang gurun, terkecuali si Yosua dan Kaleb. Dan itulah kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan ini, kalau kita tidak bersama dengan kekuatan Tuhan, maka akan ada hal-hal yang jahat kita lakukan. Akan ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan akan kita lakukan. Itu sebabnya berjalanlah bersama dengan kekuatan Tuhan. Selama kita ada di muka bumi ini, berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan dalam renungan pagi di YouTube, saya mengatakan bahwa ada yang Tuhan berikan kepada kita eksousianya. Eksousia itu satu hal yang saya tekankan di situ adalah jurisdiction. Jurisdiction itu adalah hak hukum untuk melakukan, karena di situ dikatakan kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Ya, jadi dia mengusir setan-setan, melenyapkan sakit penyakit dan melenyapkan segala kelemahan. Dan kadangkala orang tidak meyakini ayat ini, dan kadangkala orang juga sakit tidak lagi mempercayakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena apa? Apa iya. Saya mau katakan firman Allah, kuasa Allah masih tetap sama, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena Yesus tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Apa yang telah dijanjikan ketika engkau percaya, engkau akan menikmati. Memang ada di sore hari, tapi belum muncul di sore hari juga saya katakan bahwa mengapa manusia itu gagal.
dalam mendemonstrasikan kuasa Allah. Yang pertama dikatakan karena ketidakpercayaan. Lalu kemudian karena karena kekhawatiran, karena kebimbangan, karena keraguan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang juga Anda sudah mungkin melakukan, tapi tidak cukup kuat untuk itu, karena Alkitab mengatakan ini tidak dapat diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Itulah sebabnya saya menghimbau kita untuk terus bersiap-siap sebagai prajuritnya Tuhan untuk berdoa, untuk berpuasa. Kadang-kala mungkin kita harus berpuasa. Saya berpuasa sudah hampir 40 hari lebih. Bulan 12, ya. Sekarang sudah tanggal sekian, ya. Berarti 50-an hari. Ya. Masih susut kira-kira 8 kilo, ya. Orang bilang kok tambah kurus Bapak, tapi ada juga orang bilang saya tambah gemuk. Ya memang mana yang benar. Tapi saya katakan tidak Om, saya tambah ada sedikit kurus, cuma saya tetap olahraga, makanya badan saya tambah berisi gitu ya. Jadi itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus melatih diri untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau membawa atau meniupkan trompetnya untuk kita berperang, atau kita sedang berdoa berikan pintu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Kita tidak tahu anytime. Kalau Tuhan butuhkan kita ada di situ. Aku mau ada di sana saat ya segala sesuatu terjadi. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kuat itu juga berarti ability, kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, hikmat. Kita bisa baca nanti dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Anda bisa bayangkan mereka di tengah-tengah orang yang menjajah mereka. Mereka hidup sebagai budak sebenarnya, karena mereka menjadi tawanan. Tapi mereka mendapat kasih karunia, mendapat kesempatan untuk dilatih. Dan kemudian Alkitab mengatakan, karena memang mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa permulaan dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Tapi orang bodoh menghina disiplin dan didikan. Jadi sebagai orang percaya harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika saya belajar bahasa-bahasa, saya sadar itu nggak mudah, tetapi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan kuatnya bagi kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita untuk bisa. Dan kalau hari-hari ini itu agak setelah saya memperdalam bahasa Korea dan bahasa Jepang, terima kasih Tuhan, lalai dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, karena saya pikir tidak ada lawan dalam berbahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Gak ada lawan tuh bicara gitu. Ya, itu kadang-kala membuat kita jenuh. Tapi Tuhan tetap mengingatkan supaya, dan itu sebabnya hari-hari ini itu juga saya dan itu sebabnya beberapa hari setelah itu saya membawakan kadang Yunani, kadang bahasa Ibrani dengan lengkap dengan pronunciation-nya. Ya, kalau Ibrani itu agak tidak pala banyak perubahan. Kalau bahasa Yunani kita cukup mengerti bahwa ada double consonant, ada double vowel. Jadi kalau kita tahu membaca double consonant,
misalnya GG ya, ya gamma-gamma apa dibaca gitu ya. Terus new tau apa dibaca. Jadi begitu. Atau iota, omikron, iota apa dibaca, dan Anda segera aja belajar untuk itu. Nah, itu kadang-kala cara bacanya agak sedikit berbeda ya. Tidak yang seperti dalam bahasa Indonesia yang banyak dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Saya sering katakan kepada teman-teman, lebih baik Anda belajar benar satu kata tapi benar daripada banyak kata tapi tidak benar. Ya, karena kita mungkin nggak ada masalah, tetapi kalau orang yang memilih bahasa itu mungkin ini kalau pakai bahasa saya enak perutnya aja. Dia belajar apa belajar gitu ya. Jadi makanya setiap hari malam itu, sepanjang malam itu bahasa Yunani yang terdengar. Jadi kalau saya pas bangun ya terdengar itu. Ya, jadi kita ada manfaatnya untuk kita terus belajar dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan salah satu yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan kuatnya Tuhan, atau dalam kuatnya Tuhan dalam kemampuan spesial yang dianugerahkan kepada Daniel CS. Anda bisa bayangkan Daniel itu sampai kepada 3 raja, Nebukadnezar, lalu Belsasar, lalu Darius, raja orang Media itu. Dan di setiap situasi mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Allah melalui hikmat yang mereka miliki. Sementara orang-orang yang mengajar mereka pun tidak mampu mendefinisikan apa-apa yang dibutuhkan oleh pada waktu itu. Ya, jadi mereka diberikan pengetahuan yang sangat luar biasa, dan itu nanti Anda bisa baca dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Bagaimana mereka cakap, bagaimana mereka memiliki pengetahuan 10 kali di atas orang-orang Ur-Kasdim. Jadi kalau Anda mau belajar, tetaplah takut akan Tuhan, sehingga itu akan membuka lebih dalam lagi. Dan saya yakin dan percaya ketika kita takut akan Tuhan, itu akan mempermudah kita untuk menghafal sesuatu. Tapi kalau kita mengandalkan kuatnya kita, mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita, nggak akan pernah jalan. Mungkin 1 kali ingat, 2 minggu lupa. Ya. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita terus akan menikmati kekuatan daripada Tuhan. Nah, yang tak kalah penting adalah kuatnya Tuhan yang supranatural. Ya. Jadi kalau kita limited, Allah unlimited. Kalau kita ini terbatas dengan segala situasi kondisi yang kita punya, tapi Allah tidak pernah terbatas dalam kuasanya. Dan inilah yang mau saya katakan, yang mau saya soroti lebih dalam, bahwa kita punya kuat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan exousia, bukan dinamis. Ya, berbeda sedikit antara dinamis, sama juga itu kekuatan, tetapi dalam exousia, ya exousia itu ya, sering orang katakan exousia, ya. Tapi dalam pronunciation yang benar, omikron ketemu epsilon itu dibaca u, ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya diberikan exousia itu. Exousia itu power dan wewenang. Dalam bahasa Indonesia adalah kuasa dan wewenang. Ya, tentu kita tahu wewenang yang diberikan, makanya saya katakan tadi ada jurisdiction-nya Tuhan yang menyertai orang-orang yang menggunakan exousia-nya itu. Itu sebabnya saya tidak takut. Kalau saya sakit, saya datang pada Tuhan. Saya mengalami kelemahan tubuh, saya datang kepada Tuhan. Karena saya tahu
Eksosuanya itu mengalir dalam hidup kita. Tapi kadangkala, ya seperti yang saya katakan, saya pernah mengalami apa itu, yang 2 minggu itu saraf terjepit itu. Aduh, ampun, jangan siksa saya seperti ini Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu baik, ya. Sekalipun saya bawa ini, bawa ke sana, ya. Saya katakan, saya tetap mengakui bahwa Yesus saya lebih hebat dari semuanya. Saya masih bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih hebat walaupun di tengah-tengah penderitaan yang sangat. Dan pada akhirnya saya mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan. Kalau saya lihat di YouTube itu sampai ada yang 3 tahun pun belum sembuh masih ya. Bahkan ya luar biasa lah ya yang ke saraf kejepit ini. Dan saya sudah menikmatinya. Dan saya tidak ingin lagi menikmati. Saya tidak ingin lagi menikmatinya. Ingat orang-orang bilang, orang bagaimana sih rasanya sakit apa? Baru saya ingat itu. Bagaimana sih rasanya orang saraf kejepit itu? Karena saya nggak pernah. Setelah saya mengalami saraf kejepit itu, kenapa saya dulu bilang? Bagaimana rasanya? Oh, begini sudah rasanya. Ya, Tuhan katakan begini sudah rasanya. Ya. Jadi jangan pikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan apa? Jangan bayangkan itu. Minta ampun sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi bahwa Tuhan memimpin Israel dengan kekuatan yang supranatural, dengan kekuatan, dengan wewenangnya. Tidak ada satu bangsa yang dapat melawan dia. Tidak ada satu Tuhan yang menyertai ilah yang menyertai dia. Atau satu ilah atau kekuatan ilah-ilah lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang mampu melawan Tuhan. Semua gemetar dan semua takut. Karena apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang menyertai orang Israel. Saya bersyukur karena apa? Janji bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang Allah tidak pernah menarik kapanannya. Tidak pernah dia menarik beritnya. Tidak pernah. Dia selalu menggenapi janjinya. Dia senantiasa menepati apa yang sudah dikatakan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pernah ragu berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Jangan pernah bimbang. Kalau Anda bimbang, oke, saya mungkin lebih baik kita dalam Matius 17 ya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi eksosuenya Tuhan itu diberikan bagi kita.
Tapi itu bisa menjadi sebuah kegagalan bagi kita ketika kita tidak percaya. Dan murid-muridnya sebenarnya kalau Matius 10 itu jelas ayat 1 dikatakan, aku sudah memberikan kuasa bagi kamu. Ya, Matius 10. Tapi di tengah-tengah pelayanan mereka ada yang tidak. Dan Yesus sangat jengkel, sangat marah kepada mereka. Karena apa? Aku udah berikan kepadamu. Makanya dia orang-orang murid-murid itu ditegur di tengah-tengah publik, ya, di tengah-tengah orang-orang ramai. Kita bayangkan kalau Anda ditegur di tengah orang ramai, mungkin Anda sakit hati. Goodbye Pak Pendeta, namanya gua pikirin. Ya. Apa yang saya dapat dari kamu? Mungkin akan begitu. Masa? Ya sedikit, bawa saya sih 4 mata kah apa kah? Masa kan ditegur saya di tengah orang ramai? Yang benar aja, Yesus, emangnya kamu ini siapa? Tapi murid-muridnya tidak berkata demikian. Tidak. Mereka mengakui memang itu. Memang kami, ya sudah. Makanya mereka bertanya, mereka masih tetap mengikuti Yesus. Kalau coba zaman sekarang ini, ditegur aja jangan merokok, pindah. Ya, ditegur jangan terlambat, pindah. Dia pikir pelayanan itu hanya diberikan asal-asalan, tidak dengan kesungguhan hati bahwa yang membalaskan segala apa yang mereka lakukan adalah Tuhan, bukan Pak Pendeta. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Pak Pendeta yang melakukan itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau Anda mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, makanya kita katakan, saya sudah pernah mengatakan di dalam renungan saya 5 menit bersama Firman, itu saya katakan kita sebagai orang percaya harus mengingat orang-orang yang membuat kita terus berada di dalam jalur ilahi, supaya kita baik itu melalui teguran yang kata Alkitab, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Tapi orang lebih suka kasih yang sembunyi-sembunyi supaya tidak terjadi konfrontasi. Ya. Tapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, jadi Allah sudah memberikannya dan ya lakukan saja. Itu anjing saya doakan itu belum jalan-jalan itu. Lumpuh dia. Tiap pagi itu sama. Kalau selama ini saya bilang sama istri saya, suntik aja tuh anjing itu. Bikin repot. Suntik mati dia. Istri saya bilang jangan. Dan pada akhirnya saya ingat akan firman Allah bahwa orang benar itu mengasihi hidup binatangnya. Dan saya mulai tumpang tangan dia. Wih, kau bisa jalan. Ayo kodol, ayo kodol, kau bisa jalan. Saya tumpang tangan, kualah. Saya apalagi, kualah tulang-tulangmu dalam nama Yesus. Ya, kadang-kadang ketika saya mengatakan ini orang pada tertawa aja. Tapi saya mau katakan bahwa kasihan juga dia, ya kasihan. Jadi saya ingin mengatakan kepada mereka yang saya katakan, saya sedang ingin melihat anjing saya itu berjalan dengan baik, walaupun dia sudah lumpuh. Ya, jadi karena dalam Alkitab, ya, ada pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Dilihat, ini ketika mereka baru keluar dari Betani, dilihat, seperti ini pohon itu dari jauh sepertinya berbuah lebat lah, gitu ya. Tapi setelah itu dia sampai di situ nggak ada apanya, hanya nggak ada buah, hanya daun-daunan yang lebat saja. Yesus katakan mulai hari ini jangan ada lagi orang yang makan buah. Murid-muridnya dengar, tapi cuek aja, memangnya gue pikirin.
Tapi ketika mereka berlalu, ketika mereka besok paginya lewat dari situ, pohon itu sudah layu, sudah kering. Makanya dia berkata kepada tua gurunya, "Rabi, lihat nih, pohon yang kamu kutuk itu sudah kering." Tuhan katakan, have faith in God. Saya sudah sampaikan juga dalam renungan 5 menit, have faith in God. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita kuatnya, bukan supaya kita melukai hati Tuhan. Tuhan memberikan kita kuatnya supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita mengalami kuatnya Tuhan yang supranatural supaya kita semakin bergairah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kadang-kala ketika berdoa berpuasa, ya, untuk apa saya berdoa berpuasa ya? Buat apa juga panjang-panjang berdoa dan berpuasa itu? Sebenarnya nggak lelah. Tapi saya mau katakan bahwa justru di tengah-tengah kadangkala, di tengah-tengah seperti itu ada saat malam-malam, saya sendiri tadi malam juga sampai jam 3 saya masih bersama dengan dia. Ya. Jam 3 pagi, jam 4 tidak berlangsung lagi doa. Ya. 4:30 kurang bangun untuk berdoa jam 5 pagi bersama sahabat. Dan kalau secara manusia tentu lemah, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu sebagaimana Tuhan memberikan kuatnya, dan saya tetap yakin kuatnya Tuhan itu akan mengalir. Kalau kita berjalan bersama dengan kuatnya Tuhan, kita akan nikmati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya ketika di luar kemampuanmu, di luar kekuatanmu, masih ada kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memungkinkan kita melakukan hal-hal yang besar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita berjalan dengan kuatnya Tuhan? Apa kita berjalan dengan kekuatan kita? Dengan berkata, itu mah dahulu, sekarang sudah beda zamannya. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, orang bisa melakukan permainan game bisa berjam-jam, tapi untuk datang kepada Tuhan sangatlah sulit. Di tengah-tengah sekarang ini orang, ya kalau saya katakan, orang mungkin sudah berpikir, ini kan bukan sistem sumur lagi, ini bukan sistem sumur lagi, udah sistem keran. Anda tahu bedanya keran dan sumur? Kalau sumur orang harus datang ke sumur itu. Kalau keran Anda tinggal buka. Kadang-kala orang karena kesibukan manusia itu, tidak lagi sempat beribadah kepada Tuhan. Apakah kita akan biarkan mereka? Apakah kita akan kutuki mereka? Atau kita mencoba untuk membuka keran itu? Mungkin mereka, makanya kalau selama ini saya kalau bawa renungan itu setengah jam, tapi kemudian 5 menit, itu seperti Tuhan apa, 5 menit bersama dengan firman. Maka saya bilang, ketika saya bilang 5 menit bersama dengan firman, istri saya tanya, memangnya Bapak bisa 5 menit ya? Saya jawab, makanya dilatih. Ya. Karena memang bagi saya nggak mudah kalau 5 menit itu nggak mudah. Makanya dilatih. Makanya kalau dia sudah Pak kalau lebih 5 menit artinya lebih dari 5 menit. Kalau udah 6 menit itu sudah pasti gagal. Kalau sudah saya katakan 5 menit, kalau sudah disebut 6 menit berarti itu gagal. Kalau 5-20 detik masih lah. Tapi kalau sudah 6 itu sudah pasti gagal. Balik. Ya. Karena judulnya 5 menit bersama dengan Tuhan. Orang mungkin sambil jalan dia bisa mendengar. Di tengah jalan kan orang mungkin ya 5 menit itu udah sampai di kantor gitu ya.
masih bisa dia pull untuk mendengar. Apakah kita mau pakai sistem sumur ataukah kita pakai sistem ini buka keran? Tapi saya mau kedua-duanya saya pakai. Ya. Jadi ada saatnya kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau karena situasi dan kondisi, keran itu harus dibuka. Ini kita bersyukur di zaman teknologi ini, ya. Kita bisa buka keran itu. Orang tinggal menyediakan pulsanya. Saya merasa terhibur kalau ada orang terima kasih Pak Pendeta, ya. Atau dituliskan di situ terima kasih buat firman Allah pagi ini, ya. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan, ya, yang sangat istilahnya kalau masih ada yang mau mendengarkan, wah berarti mau 1 orang kah itu, mau 2 orang kah itu, mau 3 orang kah itu, mau 4 orang kah itu, mau 5 orang dan seterusnya. Terkecuali nggak ada. Terus saya bilang begini, Tuhan, apa yang salah? Dan saya tidak lagi tolong subscribe. Kalau pertama mungkin saya bilang tolong subscribe. Karena ini saya tidak lagi katakan tolong subscribe. Tidak ada lagi itu. Jadi saya tahu ini memang harus dilakukan. Keran itu harus dibuka di tempat masing-masing di mana mereka ada. Dengan harapan, doa yang saya naikkan di tiap pagi, siang, malam bisa sampai kepada mereka, mengubah pola hidup mereka, pola pikir mereka, pola tindak mereka. Kalau kita berjalan bersama dengan kuatnya Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menjalani hidup ini. Ketika kita mengalami masalah, kalau tidak ada energi lagi, wow, itu stres itu. Bayangkan kalau si Simpson tidak mengalami pembaharuan kekuatan yang Tuhan berikan, jadi tontonan dan dalam mengambil keputusan sekali ini saja Tuhan. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini kita menikmati segala hal yang baik, kita ucapkan syukurlah kepada Tuhan. Arigataya, kansosuru. Terima kasih kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah arigataya kepada Tuhan, bersyukurlah. Kalau orang bilang, domo arigato, ya, mana saja yang suka. Ya, dan ya kita lakukan. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu punya kekuatan. Israel dibawa kepada satu pembebasan daripada perbudakan. Kita kalau ingat dalam Kejadian, bahwa Tuhan itu pernah berkata begini ketika Tuhan menjanjikan kepadanya akan datang seorang anak, lalu Tuhan katakan kau mau potong ini dalam usia 3 tahun, ini 3 tahun, dan seekor burung tekukur dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia menanti Tuhan, ada burung-burung diusirnya, tapi kemudian dia terlelap. Lalu kemudian Tuhan katakan, Abraham, nanti keturunanmu akan mengalami penjajahan, akan ditindas selama 400 tahun. Tapi setelah itu, aku akan menghukum mereka yang menindasnya. Lalu kemudian ketika mereka keluar, aku nanti bisa baca di dalam Kejadian 15 itu, ya. Kejadian 15. Maka aku akan memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Dan ketika mereka keluar, apa yang terjadi? Orang-orang Mesir dengan berkemurahan memberi harta benda mereka, sehingga mereka kaya mendadak. Tidak menyayangkan lagi harta itu. Yang penting kamu keluar sudah ambil apa saja, terserah. Tapi kalau kita mau sadar, kalau kita ingat perjanjian Allah, kita mau membaca Alkitab, makanya di tahun yang lalu saya katakan,
Awal tahun saya katakan, mari kita biasakan diri membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, menyelidiki firman Allah, dan memperkatakan firman Allah. Supaya apa? Iman kita terus menjadi kuat. Dan ingat, tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita yang mau taat kepada Tuhan. Ya, tahun di mana akan jauh lebih berbeda dari tahun sebelumnya kepada tahun ini. Kita jalani saja tahun ini dengan bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah abai terhadap janjinya. Kalau kita mau membaca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, itu sesuatu yang sangat bagus. Sehingga kita bisa dapat detail-detailnya. Kalau Anda punya apa, ya kasih coret-coret dia, ya. Kalau kita ya seperti ini mencoret-coret, ya coret supaya ada hal yang oh ini berarti saya sudah baca, saya mendapatkan ini, merasa saya diteguhkan dengan ayat ini, begitu ya. Jadi puji nama Tuhan. Dan ingat, orang Israel keluar bukan karena kekuatan mereka, tapi ada tangan Tuhan yang teracung itu yang menyertai mereka. Mereka berada di padang belantara, itu karena Tuhan menyertai mereka. Bayangkan panasnya padang belantara. Dan itu tidak mudah, 40 tahun. Pakaianmu tidak rusak, sepatumu tidak rusak, ya pakaian yang kau pakai tidak rusak. Itulah Tuhan, ya. Dengan tangan yang teracung, dia membawa Israel keluar, melewati lautan merah, laut Tiberau. Mereka lewat di situ dengan kekuatan sama dengan kekuatan Tuhan. Nah, kalau kekuatan Tuhan itu menyertai kita, ya kalau sakit datang aja Pak. Di jamaah, ya kita yakin saja. Ya. Saya itu ya. Jadi kita sebagai orang percaya, mari berjalan bersama dengan kuatnya Tuhan. Ketika engkau menyadari kuatnya Tuhan bersama denganmu. Makanya ketika saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya merasa diberkati begitu banyak, begitu luar biasa. Karena apa? Saya ya nikmat saja gitu. Terima kasih. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami. Dan minggu ketiga kami memasukinya, kami sungguh bersyukur. Kami menikmati segala hal yang baik dari Tuhan sampai di minggu ketiga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati firman, berkati kami semuanya, baik yang ada di luar sana yang mendengarkan firman Allah. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pemerintah kami dengan pemerintahan yang bijak yang dari Tuhan. Sehingga pemerintah kami boleh membawa Indonesia mengalami kemakmuran, mengalami kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam dialami oleh anak bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, salamnya Tuhan mengalir bagi setiap orang-orang percaya dan juga bagi mereka yang ada di luar sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mengatakan salam, bukan hanya lagi sekedar ucapan salam yang tanpa makna, bukan hanya sekedar teguran atau sapaan, tapi mengandung makna yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa ketika kami mengatakan salam itu kepada seseorang dengan iman. Terima kasih, sudah saatnya kami mengatakan salam bagimu Simon, salam bagimu Beni, salam bagimu keluarga, dan lain sebagainya. Siapa saja yang mau kita katakan salam Tuhan itu berada. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian kita lakukan, dan selanjutnya biarkan bagian Tuhan yang bertindak menggenapi segala janji yang kita yakini dan kita percayai dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga.